Mengatur keuangan itu penting banget buat masa depan kita. Salah satu metode yang sering diajarkan adalah 50-30-20. Tapi apakah metode ini benar-benar cocok untuk semua orang? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan banyak orang yang baru mulai belajar mengatur keuangan. Pada dasarnya, keuangan adalah hal yang sangat personal. Setiap orang itu punya kondisi keuangan yang berbeda-beda, entah itu penghasilan, pengeluaran, atau tujuan keuangan. Metode 50-30-20 seringkali dianggap sebagai solusi sederhana untuk mengelola keuangan karena membagi pendapatan menjadi 3 kategori utama. Namun, apakah aturan itu cocok untuk semua orang? Ayo kita bahas faktanya lebih dalam lagi. Jadi, aturan 50-30-20 ini membagi pendapatan kita ke dalam 3 kategori utama. 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan transportasi. 30% untuk keinginan seperti hobi, liburan, dan self-reward. Dan yang terakhir 20% untuk tabungan dan investasi agar masa depan kita lebih terjamin. Metode ini banyak dipakai karena sederhana dan membantu kita mengontrol pengeluaran. Selain itu, dengan membagi pendapatan yang jelas ke dalam kategori-kategori tertentu, kita bisa lebih mudah dalam merencanakan keuangan. Namun, sebelum kita menganggap metode ini sebagai solusi yang sempurna, ada baiknya kita lihat lebih jauh apakah aturan ini berlaku untuk semua orang. Tentu aja, semua pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya, metode ini mudah dipahami, memberikan struktur yang jelas, dan cukup fleksibel. Selain itu, aturan ini juga memotivasi kita untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan jangka panjang, seperti menabung dan berinvestasi. Nah, seperti halnya setiap metode ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan. Kekurangannya, metode ini nggak selalu cocok untuk semua orang. Misalnya, buat yang punya penghasilan kecil, mengalokasikan 50% untuk kebutuhan mungkin masih kurang. Begitu juga untuk yang berpenghasilan tinggi. Masa iya harus ngabisin uang 50% untuk biaya hidup kalau sebenarnya bisa lebih hemat dan menyisihkan lebih banyak untuk tabungan dan investasi. Jadi, meskipun metode ini sebenarnya terlihat efektif, kita nggak bisa ambil langkah tanpa mempertimbangkan keadaan keuangan kita secara keseluruhan. Makanya, aturan 50-30-20 sebenarnya nggak bisa diterapkan secara mentah-mentah. Soalnya, orang punya kondisi keuangan yang berbeda-beda. Misalnya, seseorang yang baru mulai bekerja dengan gaji 3 juta per bulan dan masih harus membayar kos transportasi dan makan sehari-hari. Kalau setengah dari gajinya atau 1,5 juta dialokasikan untuk kebutuhan pokok, apakah sisanya cukup untuk ditabung dan memenuhi keinginan? Sebaliknya, kalau ada profesional muda dengan gaji 100 juta per bulan, apakah harus menghabiskan 50 juta hanya untuk kebutuhan sehari-hari? Padahal dengan penghasilan sebesar itu, ia bisa mengalokasikan lebih banyak untuk tabungan, investasi, atau bahkan pengembangan bisnis. Bahkan uang yang lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup bisa dialokasikan untuk membangun aset jangka panjang. Kalau 50-30-20 nggak selalu cocok, ada alternatif lain nih yang bisa kita coba. Misalnya zero based budgeting yang mengalokasikan setiap rupiah pendapatan ke kategori tertentu. Dengan metode ini, kita bisa membuat anggaran dari nol setiap bulan dan memastikan bahwa semua pendapatan dialokasikan dengan jelas. Ini membuat kita bijak dalam memprioritaskan pengeluaran dan bisa mengurangi pemborosan. Selain itu, ada juga envelope system yang membagi uang secara fisik ke dalam beberapa amplop sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara ini, kita bisa langsung melihat berapa banyak uang yang tersedia untuk masing-masing kategori. Cara ini bisa membantu kita lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan mengurangi pengeluaran berlebihan. Gimana menurut kalian? Kalian pernah coba metode budgeting apa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Digivestasi untuk update informasi menarik lainnya.